Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Holy, holy, holy. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan yang siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan sorak-sorai kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Kita angkat pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan Allah diagungkan tinggi. Adik-adik, hari ini kita akan membaca kredo kita yang diambil dari hukum ketiga dari 10 hukum. Ikuti kakak ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
dengan sembarangan. Sebab Tuhan Sebab Tuhan akan memandang bersalah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. dengan sembarangan. The third commandment The third commandment of the 10 commandments. of the 10 commandments. Do not misuse Do not misuse the name of the Lord the name of the Lord your God, your God, because the Lord will not leave because the Lord will not leave anyone unpunished anyone unpunished who misuses his name. who misuses his name. 十诫的十诫的第3条诫命，第3条诫命，不可妄称不可妄称耶和华耶和华你神的名，你神的名，因为妄称因为妄称耶和华名的，耶和华名的耶和华耶和华必不以他必不以他为无罪。为无罪。 Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, Dia bisa melihat apapun yang kita lakukan. Seperti tadi, kita memuji Tuhan, kita berdoa, semuanya dilihat oleh Tuhan. Baik yang perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik. Tuhan bisa melihat semuanya. Kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tolong kami duduk dengan tenang, duduk dengan tenang, mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali mau belajar tentang kerajaan Yehuda. Mengapa ya cerita ini penting? Karena hari ini cerita tentang Raja Yehuda yang paling terakhir. Raja Hosea dan Raja Hizkia adalah dua raja yang jauh berbeda. Satu baik dan yang satu jahat. Satu takut akan Tuhan dan yang satu menghina Tuhan. Ketika Tuhan melihat Raja Hosea, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sedih dan juga marah. Akhirnya Tuhan menghukumnya dan menyerahkan dia dan bangsanya ke dalam tangan Asyur. Berbeda dengan Raja Hizkia. Ketika Tuhan melihat Raja Hizkia, dia senang dan tersenyum. Tuhan menyelamatkan dia dan bangsanya dari Raja Asyur.
Raja Hosea di kerajaan utara, yaitu Israel, sudah dikalahkan musuh. Raja Hizkia di kerajaan selatan, yaitu Yehuda, diselamatkan Tuhan dari tangan musuh. Raja Zedekia ada di kerajaan selatan. Dia melihat dan mendengar contoh dari dua raja ini. Lalu, siapakah yang akan dia ikuti? Mari kita mendengarkan kisah dari Raja Zedekia. Raja Yoyakim menjadi raja di Yehuda. Dia berontak kepada musuhnya, yaitu Babel. Lalu anaknya yang bernama Yoyakin menggantikan dia menjadi raja. Musuh mereka, Raja Nebukadnezar dari Babel, menyerbu dan mengepung kota Yerusalem. Saat itu, Raja Yoyakin baru berjabat selama 3 bulan. Dan dia memutuskan untuk menyerah dan membiarkan orang Babel mengambil apa yang mereka inginkan. Babel bukan hanya mengambil barang milik mereka. Babel juga menawan rakyatnya. Mereka ditawan ke Babel. Masih ingat cerita tentang Daniel dan 3 temannya? Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka juga ditawan ke Babel. Tapi tidak semuanya dibawa ke Babel. Mengapa tidak semua ditawan oleh musuh? Tuhan masih memberi kesempatan supaya mereka yang tidak ditawan itu bertobat. Cara Tuhan adalah Raja Babel mentabiskan Zedekia menjadi puppet king atau raja boneka. Raja boneka artinya raja yang tidak berkuasa. Dia diatur oleh orang lain. Zedekia menjadi raja boneka. Dia harus mendengarkan Raja Babel dan tunduk kepada Raja Babel. Dengan ini, dia diberikan kesempatan untuk sadar dan bertobat. Zedekia harus sadar, saudaranya dan sebagian besar bangsanya sudah ditawan ke Babel. Dengan dia tunduk kepada Babel, maka dia akan aman. Tetapi Zedekia tidak mengikuti contoh yang baik. Dia mengikuti saudaranya yang jahat. Dia bukan hanya tidak takut akan Tuhan, dia juga tidak mendengarkan nasihat dari para nabi. Bahkan Zedekia merencanakan pemberontakan terhadap Babel. 9 tahun kemudian, Raja Zedekia mau memberontak melawan Babel. Dia mau berhenti membayar pajak tinggi yang Babel tuntut. Babel sangat marah, lalu datang mengepung kota Yerusalem. Apakah Zedekia mencari pertolongan Tuhan? Tidak. Dia malah mencari bantuan bangsa Mesir. Ketika Mesir mengumpulkan tentaranya, malah tentara Mesir dikalahkan oleh tentara Babel. Celaka, Mesir dikalahkan. Kita tidak ada pertolongan lagi. Mesir sudah dikalahkan. Siapa tolong kita? Kota Yerusalem dikepung tentara Babel selama 2 tahun. Dan selama itu juga mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa bekerja. Dan mereka juga tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Mereka kelaparan. Bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Aku lapar. Aku mau makan. Tuhan, kasihani kami. Hal jahat apa yang dilakukan Raja Zedekia sehingga Tuhan izinkan mereka diserang musuh? Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ia juga memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain.
Rumah yang sudah dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu. Mereka menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Orang Babel menghancurkan sebagian tembok kota. Malam itu, Raja Zedekia dan tentaranya melarikan diri keluar kota dan melewati garis musuh dalam kegelapan. Orang Babel pergi mengejar mereka sampai ke lembah Yordan. Dan akhirnya Zedekia tertangkap di dataran Yeriko. Dan waktu itu semua pelayan dan orang-orangnya melarikan diri. Raja sudah ditangkap. Ayo, kita selamatkan diri. Kita lari. Lari cepat. Lari cepat. Setelah ditangkap, orang Babel yang kejam itu membunuh anak-anak Zedekia di depan matanya. Papa, selamatkan kami. Kemudian mereka membutakan mata Zedekia. Zedekia dibawa ke Babel sebagai tawanan dengan tangan yang terbelung. Orang Babel bukan hanya membawa Zedekia ke Babel, tetapi mereka juga masuk ke kota Yerusalem, menyerbu bait suci, mengambil semua barang yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Mereka menjara rumah-rumah, kemudian mereka membakar bait suci, istana, dan bangunan-bangunan bagus lainnya. Bahkan para jenderal Babel itu membawa semua imam dan pejabat penting yang selama ini memimpin orang-orang untuk tidak menaati Allah. Mereka dipukuli dan dihukum mati. Rakyat yang tersisa pun dirantai sebagai tawanan. Hanya tersisa orang-orang miskin yang ditinggalkan di Yerusalem. Mereka ditinggalkan agar mereka bisa bekerja di kebun anggur dan juga ladang-ladang. Tuhan, kenapa nasib kami seperti ini? Tuhan. Inilah akibat mereka mengabaikan semua peringatan Tuhan. Akhirnya mereka menjadi tahanan di pengasingan. Segala sesuatu yang Tuhan katakan itu terjadi. Kota Yerusalem diruntuhkan. Bait suci dihancurkan. Tuhan berkata, orang-orang Yehuda akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Dan kemudian dapat kembali ke tanah mereka sendiri. Tuhan telah menghukum umat-Nya, tetapi Dia masih memiliki rencana yang baik untuk mereka di masa depan. Mengapa taat kepada firman Tuhan itu penting? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam firman Tuhan ada hikmat yang akan membawa kita ke jalan hidup yang baik dan benar. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan berarti kita berhubungan dengan Tuhan, setuju dengan apa yang Tuhan katakan, dan mengikuti Tuhan. Dengan demikian, kita mendapat berkat dari Tuhan.
Saya siap taati firman Tuhan. Halo Nova. Nova tadi sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Sudah. Sekarang bagaimana pendapat Nova tentang Raja Zedekia? Apa dia harus diberi jempol 2 atau memang dia pantas mendapat hukuman dari Tuhan? Ayo. Raja Zedekia ya? Iya. Kalau menurut aku ya, Raja Zedekia itu tetot. Apa tuh? Jempolnya turun. Dia Kebalik bad. ya. Dia raja yang bad. Ya, karena dia adalah raja yang jahat. Iya, Kak. Kak, aku boleh tanya nggak? Boleh. Mau tanya apa? Kenapa sih Tuhan kasih hukumannya tuh berat gitu, Bah? Kepada orang berdosa. Iya, karena manusia itu pada dasarnya itu keras kepala. Manusia itu suka berbuat dosa. Tapi tujuan Tuhan menghukum manusia itu jelas dan ada tujuannya yang jelas. Tuhan ingin manusia itu bisa berubah, bisa bertobat sehingga mereka bisa lebih dekat kepada Tuhan. Oh gitu Kak. Terus Kak, kenapa ya Tuhan nggak mau manusia buat dosa? Iya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suci dan kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan dan umatnya, Tuhan ingin kita itu juga bisa hidup dengan suci dan kudus. Nova tahu nggak apa hukuman dari dosa? Tahu dong. Apa? M-A-U-T. Apa tuh? Maut. Iya. Jadi kalau kita terus berbuat dosa, maka kita akan binasa di dalam neraka. Alamak. Begitu. Kalau gitu hidup manusia bisa diubah, nasib manusia bisa diubah enggak Kak? Bisa Nova. Tahu nggak caranya gimana? Iya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah melunasi semua hutang-hutang dosa kita. Lalu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Wah, aku mau. Ya, bagus Nova. Nah, sekarang setelah Nova mendengar cerita firman Tuhan, tekadnya apa? Tekad aku? Iya. Jauh dari dosa, hidup dekat Tuhan. Ya, bagus. Nah, adik-adik tadi juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita mau meneladani yang baik, lalu menyembah kepada Tuhan, lalu taat dan turut kepada firman Tuhan, serta selalu bersandar kepada Tuhan. Nova, kakak ada permainan loh. Mau main nggak? Mau. Berani nggak? Berani dong. Oke, nah sekarang kakak ada 2 buah balon. Lihat ya. Ini 1 balon hitam dan 1 balon warna merah. Nah, adik-adik di rumah juga ya, lihat ya. Nanti adik-adik boleh coba loh sama mama papa di rumah ya. Nah, balon yang warna hitam itu tandanya adalah apa Nova coba? Hitam ya? Iya. Dosa. Iya, dosa. Ya, jadi nanti kakak akan pukulkan ke Nova ya. Nanti Nova yang pilih yang hitam atau yang merah. Kalau yang merah itu sebagai firman Tuhan, kebenaran. Jadi kalau adik-adik ada ketemu ada firman Tuhan, maka kita harus peluk di dalam hati kita. Oke Nova? Oke. Tapi kamu mainnya, kamu harus tutup mata. Tutup mata? Iya. Berani nggak? Berani. Nanti kakak akan pukul salah satu balon ini. Ada 4 ya Nova ya? Nggak boleh ngintip. Nggak boleh, nanti kakak hitung. Ngintip dikit? Nggak boleh dong. Tutup matanya sekarang? Ya, jadi nanti kakak hitung 1, 2, 3. Nova baru buka mata ya. Oke. 1, 2, 3. Hitam, nggak mau. Ya, ditendang ya. Oke, sekarang balon kedua. Tutup mata lagi Kak. Tutup mata lagi, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Wih, firman Tuhan. Itu firman Tuhan ya. Oke, lagi. Nggak boleh lepas kan firman Tuhannya? Nggak apa-apa deh, letakin di bawah dulu.
Kan masih ada 2. Oke. Tutup matanya lagi Nova. 1, 2, 3. Man. Wih. Oke, yang terakhir. Tutup matanya lagi. 1, 2, 3. Ya, nah adik-adik dari permainan ini kita belajar ya. Yang hitam itu adalah dosa. Jadi kalau adik-adik ketemu misalnya ada godaan untuk berbuat dosa, adik-adik harus cepat-cepat ingat kepada firman Tuhan. Cepat-cepat berdoa kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari dosa. Lalu kalau misalnya dapat yang merah, ini merah tandanya kebenaran atau firman Tuhan. Jadi setiap kali adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ingat ya, dipeluk erat-erat. Apa artinya? Disimpan di dalam hati. Tapi jangan disimpan aja. Yang paling utama itu apa Nova? Dilakukan. Ya, bagus. Dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, adik-adik mengerti kan? Ya, Nova, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Kita mau baca ayat hafalannya di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 13a. Oke, nah Nova ikuti Kak Juleti ya. Oke. Sama adik-adik di rumah juga ya. Oke, semuanya ya. Amsal pasal 8 ayat 13a. Amsal pasal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kejahatan. Oke, sekali lagi ya adik-adik ya. Nanti adik kan firman Tuhannya ayat hafalan hari ini pendek. Jadi nanti adik-adik hafal ya. Ikut Kak Nova nanti hafalnya. Oke, sekali lagi ya. Amsal pasal 8 ayat 13a. Amsal pasal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, sekarang adik-adik di rumah ya, sama dengan Kak Nova, sama-sama. Bisa kan Nova? Bisa? Sudah hafal? Sudah. Hebat. Oke, 1, 2, 3. Amsal pasal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Hebat. Adik-adik di rumah juga pasti sudah bisa ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Nova, ikuti Kak Juleti berdoa ya. Iya Kak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami belajar. Untuk menaati firman Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan juga bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang taat dan juga dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan. Kita mau jauh dari dosa. Kita mau menjauhi dosa. Dan kita mau ingat apa kata firman Tuhan. Kita mau taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita. Karena itu surat cintanya Tuhan loh untuk kita. Yuk kita sama-sama nyanyi firman-Mu ku taruh di dalam hatiku.
karena kita ibadah online, jadi uang persembahannya disimpan dulu ya, seperti minggu lalu. Oh ya, kakak ada pengumuman nih. Kita juga ada loh aktivitas yang sudah dikirimkan melalui buletin di WA papa mama adik-adik. Nanti jangan lupa dikerjain ya. Wah, sama satu lagi nih. Kak, minggu ini papa sama mama udah ibadah kan di gedung gereja? Iya. Nah, tapi khusus untuk ibadah sahabat kecil Yesus, kita masih ibadah di rumah ya. Masih ibadah online. Tapi kita tetap memuji mendengarkan firman Tuhan. Benar. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Dan terakhir akan dipimpin dengan doa berkat oleh Bu Maria. Sekarang kita doa Bapa kami, kita berlutut. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak tetap dengan sikap yang hormat, Ibu akan pimpin doa berkat. Tutup mata, tangan dilipat, kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak sekalian. Semoga jiwa, tubuh, roh anak-anak terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dah.